Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi beserta seluruh jajaran anggota Badan Legislasi yang hadir pada pertemuan kali ini. Terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf Bapak Pimpinan Baleg, Pak Ketua Umum DPP PPNI tidak bisa menghadiri rapat kali ini sehubungan dengan beliau sedang melaksanakan ibadah umroh. Dan saya didampingi beberapa teman hari ini dan sedikit ralat bahwa saya jabatan di PPNI yang tadi disampaikan Pak Pimpinan adalah jabatan periode sebelumnya. Periode hari ini saya diamanati menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Politik. Dan salam hangat dari seluruh anggota PPNI yang berjumlah 1 juta orang lewat SIMK online. Jadi 1 juta itu adalah anggota yang terdaftar dan memiliki nomor induk registrasi. Tentunya dalam kesempatan ini, dalam memberikan pandangan atas apa yang menjadi pertimbangan Badan Legislasi atas perbaikan, tentunya yang pertama saya ingin menyampaikan dari pandangan historis. Perawat ini adalah organisasi profesi yang terlahir tahun 74 dan merupakan gabungan dari organisasi-organisasi perawat sebelumnya. Sejak dideklarasikan tahun 74, perawat mengidam-idamkan adanya perlakuan dan pengakuan atas profesi. Sehingga kemudian kami melakukan berbagai upaya, kami melakukan berbagai pendekatan, dan pada akhirnya baru tahun 2014 proses undang-undang keperawatan lahir. Boleh jadi banyak yang terhormat yang hari ini bersama-sama di tempat ini yang menginisiasi lahirnya undang-undang keperawatan. Karena undang-undang keperawatan secara jujur lahir merupakan usul inisiatif dari legislatif. Dan ini semua tentunya kita semua perawat di seluruh Indonesia pada saat itu melakukan berbagai upaya, meyakinkan berbagai pihak atas perlakuan dan pengakuan terhadap profesi kami. Dan alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa pada tahun 2014 kita bersama-sama pada saat itu mendapat pengakuan dan perlakuan, rasa gembira atas perjuangan itu ditunjukkan oleh kawan-kawan perawat karena perjuangan panjang sehingga baru pada tahun itu. Kemudian tentunya slide berikutnya bahwa pasca ditetapkannya undang-undang keperawatan, di situ memberikan jaminan secara tegas bahwa ada perlindungan dan kepastian hukum dalam rangka dan meningkatkan pengembangan kualitas keperawatan, di mana peran dan porsinya secara jelas, peran pemerintah, peran organisasi, dan juga peran konsil keperawatan menunjukkan bahwa satu sinergitas di mana satu sama lain memegang peranan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum baik terhadap pemberi layanan maupun penerima layanan. Slide berikutnya. Dan tentunya ketika kita kemudian memiliki undang-undang itu, maka secara moral kita didorong bahwa untuk selalu meningkatkan kualitas layanan. Bagaimana kemudian kawan-kawan perawat ini adalah dalam upaya melakukan praktek di lapangan untuk menjaga baik itu
dari apa yang kemudian harus dilakukan. Karena dengan undang-undang ini secara komprehensif mengatur dari mulai pendidikan keperawatan sampai pada aktivitas perawat melakukan layanan. Slide berikutnya. Bahwa tentunya dengan apa yang kemudian dimiliki oleh PPNI, dimiliki oleh perawat sebagai bentuk perlakuan, bentuk pengakuan negara atas profesi, maka di situ kita melakukan berbagai upaya, melakukan berbagai komunikasi yang dibangun, karena pasca lahirnya undang-undang keperawatan ini juga ditindaklanjuti dengan lahirnya peraturan-peraturan, baik itu peraturan presiden maupun peraturan pemerintah sampai kepada peraturan-peraturan menteri. Dan kami organisasi profesi selalu berproses dalam melakukan berbagai upaya secara bersama-sama dengan berbagai stakeholder sehingga menghasilkan apa yang diamanatkan undang-undang, sehingga pada akhirnya apa yang kemudian harus kita amankan secara bersama-sama, bahwa itu memang dengan lahirnya undang-undang dan turunan dari undang-undang memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah kepastian atas apa yang harus dilakukan oleh profesi. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan mencoba sedikit memberikan gambaran bahwa PPNI ini adalah organisasi profesi yang tentunya di dalamnya selalu mengupayakan, baik itu dalam rangka melakukan pelatihan, karena kita sadar bahwa aktivitas keperawatan ini aktivitas yang bukan hanya kita tunjukkan dalam memberikan layanan semata, tapi ada hal yang mana praktek keperawatan, profesi perawat itu ada sesuatu yang kemudian kiranya perlu pengawalan. Baik itu dari aspek-aspek keterampilan, kemudian juga berikutnya adalah dalam konteks penguatan etika, dan yang lebih juga diutamakan adalah dalam konteks moral. Karena Bapak Ibu boleh saksikan hari ini bahwa perawat itu adalah profesi yang mulia. Profesi yang jangankan salah, benar saja belum menjadi jaminan bahwa perawat ini betul-betul diterima di hadapan publik. Banyak kejadian-kejadian yang menimpa perawat hari ini, baik itu dari perlakuan masyarakat, karena kualitas layanan yang kemudian kawan-kawan kami banyak yang berujung pada upaya-upaya hukum. Namun tentunya dengan undang-undang keperawatan ini memberikan sebuah jawaban bahwa kita profesi yang bukan hanya sekedar diakui, tapi kemudian juga pada akhirnya kita mendapatkan upaya-upaya yang secara nyata dan jelas di hadapan masyarakat. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan rencana pihak badan legislasi dalam menginisiasi atas apa yang kemudian ingin dilakukan atas perbaikan-perbaikan di bidang kesehatan. Tentunya kami atas nama PPNI secara jelas dan tegas tentunya bahwa undang-undang keperawatan ini undang-undang yang secara jelas hari ini memberikan kepastian hukum kepada kita, dan ini sedang dalam kerangka saling menguatkan. Karena undang-undang ini baru lahir 2014, kemudian usia hari ini boleh jadi baru 8 tahun, kita sedang bersama-sama menata, baik itu dari mulai sistem pendidikan, layanan, termasuk juga dalam konteks memfasilitasi agar perawat ini
terus dilakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keterampilannya lewat latihan-latihan ataupun lewat seminar-seminar, karena kita sadar profesi ini tentunya tidak hanya sekedar dibuktikan dengan mempunyai ijazah saja, mempunyai surat tanda registrasi saja di awal, karena ini harus melakukan peningkatan kapasitas, baik itu dalam kondisi di mana hari ini masyarakat terus berkembang, harus meningkatkan keterampilan, meningkatkan komunikasi, dan tentunya banyak hal yang kemudian dilakukan oleh profesi. Yang memang dari keseluruhan ini kadangkala juga kami sangat sedih terhadap apa yang kemudian diterima oleh kawan-kawan kami, terutama dari aspek kesejahteraan. Bapak Ibu tentunya sangat mengenal ketika kita merasakan sakit, maka baru di situ ingat terhadap perawat. Perawat adalah garda terdepan yang boleh jadi kita menyaksikan selama ini. 2 tahun lebih kita memasuki masa pandemi dan perawat yang gugur kurang lebih 717 orang. Sebagai pahlawan kemanusiaan yang kita harus hadir pada kondisi apapun. Perawat profesi yang tidak boleh kemudian tidak boleh dalam kondisi apapun beralasan untuk tidak memberikan layanan. Maka kemudian untuk apa yang menjadi pertimbangan dan apa yang kami rasakan hari ini, dan kami menata dengan baik apa yang menjadi amanat undang-undang, dan kami dalam posisi sedang melakukan berbagai penguatan. Tentunya secara kelembagaan, pasca rapat dengar pendapat pertama, kami melakukan komunikasi secara organisasi melalui pengambilan keputusan di organisasi, baik itu melalui Rapimnas sampai rapat-rapat pimpinan di tingkat wilayah dan di tingkat daerah, serta komunikasi yang kita bangun dengan berbagai pihak, baik itu terutama organisasi profesi kesehatan yang selama ini merasa nyaman dengan undang-undang yang dimiliki, atas upaya-upaya yang ingin dilakukan. Tentunya kami atas nama PPNI, karena proses yang panjang, perjuangan yang lama atas lahirnya undang-undang keperawatan, dan saya beserta seluruh kawan-kawan PPNI memandang undang-undang ini masih sangat relevan untuk kita jadikan penguatan, jadikan penataan, jadikan untuk melakukan berbagai perbaikan. Maka pada prinsipnya kami dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia menolak secara tegas dicabutnya undang-undang keperawatan. Sehingga kami berharap undang-undang yang sudah ada, yang kemudian keberadaannya, tadi juga saya sampaikan di awal, ini adalah merupakan perjuangan Bapak Ibu di badan legislasi. Karena saya sadar dalam rangka melakukan berbagai perjuangan itu 5 tahun kita selalu melakukan komunikasi, mengetuk pintu dari praksi ke praksi, dari anggota ke anggota, dan pada akhirnya apa yang kemudian kami terima adalah merupakan sebuah upaya terbaik Bapak dan Ibu terhadap perawat. Sehingga dengan harapan bahwa apa yang kemudian sudah dilakukan itu semua karena saya dan kawan-kawan memandang undang-undang itu masih sangat relevan, karena mengatur seluruh proses dari mulai pendidikan keperawatan sampai pada mengawal pelayanan kawan-kawan kita,
menguatkan praktek mandiri keperawatan, di mana kurang lebih 1 juta anggota PPNI kali ini menyatakan nyaman dan bersiap bersama-sama melakukan hal yang terbaik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tentunya itu saya kira sebagai pengantar, dan mohon maaf apabila penyampaian saya ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.